Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yukanabilah dari Prodi PTIK semester 7A. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang mata eh, mata kuliah e-commerce sebagai syarat UTS dengan dosen pengampu Bapak Ipan Ripai MKOM. Baik, mata kuliah ini yaitu e-commerce. Di sini ada sedikit pengertian tentang e-commerce, yaitu kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik seperti internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang cakupannya lebih luas dari hanya perniagaan. E-commerce telah mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, e-commerce akan terus tumbuh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-harinya. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce. Sederhananya, e-commerce ini adalah segala aktivitas jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik, terutama internet. Jadi, jika kamu pernah membeli baju, buku, atau bahan makanan secara online, itu artinya kita itu sudah berinteraksi dengan e-commerce. Eh, Contoh sederhana e-commerce yaitu toko online. Situs web ya seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia adalah contoh paling umum dari e-commerce. Di sini, kita bisa menemukan berbagai macam produk dan melakukan pembelian langsung dari perangkat atau handphone atau gadget, maaf. Eh, Tiket pesawat online. Membeli tiket pesawat online melalui situs seperti Traveloka atau tiket.com juga termasuk e-commerce ya. Pembayaran online. Melakukan pembayaran tagihan atau membeli pulsa secara online menggunakan layanan seperti GoPay atau OVO juga itu bagian dari e-commerce. Mengapa e-commerce populer? Yang pertama itu karena mudah. Mudah karena belanja menjadi lebih praktis, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pilihan produknya juga sangat beragam dan bisa dibandingkan dengan sangat mudah. Harga juga kompetitif, seringkali terdapat promo dan diskon menarik. Itu untuk cara menarik pelanggan agar tetap manfaat e-commerce. Manfaatnya itu untuk meningkatkan efisiensi, proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, memperluas jangkauan pasar juga, bisnis bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Mempermudah promosi, bisnis bisa melakukan promosi secara online dengan efektif. E-commerce juga menawarkan banyak sekali keuntungan ya bagi bisnis dan konsumen. Namun juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk memaksimalkan potensi e-commerce ini, bisnis perlu membangun kepercayaan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang baik, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Eh, Tentunya e-commerce ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu seperti jangkauan pasar yang luas, ya seperti tadi yang disebutkan, tidak terbatas oleh lokasi geografis, sehingga bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia, mau dalam negeri maupun luar negeri. Membuka peluang untuk pasar yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih tinggi, yaitu pendapatan. Untuk yang selanjutnya yaitu operasional lebih efisien, yaitu tidak memerlukan toko fisik,
sehingga mengurangi biaya operasional seperti sewa, listrik, dan gaji karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu proses transaksi menjadi lebih cepat dan otomatis, ya. Eh, untuk selanjutnya itu terbuka 24/7 yang artinya pelanggan dapat berbelanja di mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan tentunya. Untuk yang selanjutnya yaitu pilihan produknya itu sangat beragam karena pelanggan memiliki lebih banyak pilihan produk dibandingkan di toko fisik atau yang ada tokonya. Kemudahan perbandingan harga dan spesifikasi produk juga. Untuk personalisasi juga, yaitu data pelanggan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan dapat meningkatkan pengalaman belanja yang lebih personal tentunya ya. Untuk yang selanjutnya itu promosi juga lebih efektif karena terdapat berbagai strategi pemasaran digital dapat diterapkan untuk menjangkau target audiens dengan lebih tepat. Dan juga biaya promosi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Nah, tadi sudah saya sebutkan kelebihannya, yang sekarang yaitu pas di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Kekurangannya e-commerce itu yaitu kurangnya pengalaman belanja langsung. Pelanggan tidak dapat melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Jadi kalau kita membeli baju, kita tidak bisa eh, memakai atau mencoba terlebih dahulu ya. Dan juga kalau kita membeli makanan juga itu tidak dapat terlihat aslinya itu bagaimana gitu. Jadi sehingga ketakutan untuk membeli barang itu lebih besar ya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya risiko mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu sangat amat relate karena risikonya itu sangat tinggi karena kita tidak bisa melihat secara langsung barang apa yang akan dikirimkan kepada kita nantinya. Masalah keamanan juga itu resiko penipuan dan kebocoran data pribadi yang cukup tinggi. Penipuan itu seperti kita misalnya memberi baju seharga 100.000, namun yang datang itu hanya sendal jepit yang 10 ribuan itu risikonya tuh cukup tinggi. Entah itu kesalahan dari mana. Dan juga pelanggan perlu berhati-hati dalam memilih platform jual beli yang terpercaya. Yang selanjutnya yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini dapat menambah total biaya pembelian, terutama untuk barang yang besar atau berat itu tuh kena charge ya, untuk jarak juga. Dan waktu pengiriman juga dapat bervariasi tergantung pada lokasi, jauh atau dekatnya. Persaingannya itu tinggi juga karena banyaknya pelaku bisnis online membuat persaingan menjadi sangat ketat. Bisnis perlu berinovasi untuk tetap menarik pelanggan. Jadi pebisnis itu atau seller itu harus pandai-pandai berinovasi dalam hal apapun karena persaingannya semakin tinggi dan semakin banyak. Untuk selanjutnya itu ketergantungan pada teknologi. Ya, benar saja, karena gangguan pada sistem atau jaringan internet juga dapat mengganggu proses transaksi. Jika tidak adanya jaringan internet yang stabil, itu maka kita tidak akan bisa membeli suatu produk pada e-commerce. Dan juga bisnis perlu memiliki sistem yang handal dan dukungan teknis yang baik. Kita perlu tim IT gitu intinya ya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya interaksi sosial.
Tidak ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, sehingga dapat mengurangi hubungan personal. Sebenarnya di dalam e-commerce itu ada ya interaksi antara pembeli dan penjual, namun itu hanya via chat saja. Jadi tidak ada kesan interaksi langsungnya gitu tidak berasa karena itu hanya di dalam chat saja. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya.
Nah, baik. Tadi kita sudah eh, melihat bersama-sama cara pembuatan atau mendaftar TikTok Seller. Saya akan sedikit jelaskan pengertian TikTok Seller terlebih dahulu ya. TikTok Seller itu istilah yang merujuk pada individu atau bisnis yang memanfaatkan platform TikTok, aplikasi TikTok, untuk menjual produk atau jasa mereka. Dengan kata lain, TikTok seller adalah penjual online yang memanfaatkan popularitas TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Bagaimana cara kerja TikTok seller itu? Yaitu yang pertama bisa membuat konten menarik. TikTok seller biasanya membuat video pendek yang kreatif dan menarik untuk menampilkan produk atau jasa mereka. Video ini bisa berupa demo produk, tutorial, atau bahkan konten hiburan yang berkaitan dengan produk. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan fitur TikTok Shop. TikTok menyediakan fitur TikTok Shop yang memungkinkan pengguna untuk langsung membeli produk yang ditampilkan dalam video. Pengguna hanya perlu mengklik tombol beli sekarang untuk melakukan transaksi. Live shopping. Banyak TikTok seller juga memanfaatkan fitur live shopping untuk berinteraksi langsung dengan audiens, menjawab pertanyaan, dan memberikan promo khusus. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dengan influencer. Beberapa TikTok seller bekerja sama dengan influencer TikTok untuk mempromosikan produk mereka kepada audiens yang lebih luas, atau bisa disebut dengan endorse. Seperti tadi, yaitu pasti ada kelebihan. Kelebihan menjadi TikTok seller itu yaitu jangkauan pasarnya yang luas. TikTok memiliki pengguna yang sangat besar dan beragam, sehingga potensi pasar untuk produk atau jasa sangat luas. Sama ya seperti yang tadi saya sebutkan, jangkauan pasar yang luas itu karena tidak hanya di dalam negeri saja, luar negeri juga ada, namun sekarang di TikTok Seller itu sudah tidak ada, maaf, yang dari luar negeri karena sudah dibatasi. Sekarang di TikTok Shop itu hanya ada ya dari Indonesia saja. Nah, la- terus juga biaya promosi relatif rendah dibandingkan dengan platform iklan konvensional. Biaya promosi di TikTok cenderung lebih terjangkau juga, terutama jika memanfaatkan fitur organik seperti hashtag dan tren, karena itu bisa menarik menarik orang untuk melihat video kita dan nanti akan naik views-nya. Interaksi langsung dengan pelanggan. Fitur live shopping memungkinkan Anda berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan yang lebih personal. Seperti halnya live di platform media sosial manapun, itu kita bisa tanya jawab dengan pelanggan ya. Jadi mudah untuk pelanggan menanyakan spesifikasi produk kita sendiri dan eh, seller juga bisa menjawab langsung dengan menggunakan alat peraganya seperti produknya sendiri kepada calon pelanggan itu. Tren yang cepat berubah. TikTok juga dikenal dengan tren yang cepat berganti. Dengan mengikuti tren, kita akan dapat meningkatkan visibilitas produk Anda dengan cepat. Jadi kita harus pintar-pintar mengikuti tren yang sedang marak ya di TikTok ini demi mendapatkan views yang banyak dan nantinya orang-orang akan terinfluence dengan produk kita.
dan juga target audiens yang spesifik. Kita dapat menargetkan audiens yang sangat spesifik berdasarkan minat, demografi, dan perilaku mereka. Dan juga fokus pada video. Video adalah format konten yang sangat efektif dalam menarik perhatian pengguna. TikTok memberikan platform yang sempurna untuk menampilkan produk kita dalam format video yang menarik. Jadi kita itu selain harus mengikuti tren, kita juga harus pandai-pandai mengikuti, kita harus pandai membuat video yang sangat menarik agar audiens atau calon pelanggan kita itu dapat terpikat oleh produk yang kita tawarkan melalui video itu. Dan juga contoh produk yang cocok ya dijual di TikTok itu seperti produk kecantikan, yaitu kosmetik, skincare, atau alat-alat kecantikan atau tools beauty. Fashion yaitu pakaian, aksesoris, dan sepatu. Makanan dan minuman juga makanan ringan, minuman, alat masak itu juga ada. Barang elektronik, gadget, aksesoris, ponsel, dan barang elektronik yang dijual di e-commerce juga banyak ya, tidak hanya HP, tapi kulkas, mesin cuci juga sekarang itu sudah bisa gitu diorder melalui online. TikTok Seller itu menawarkan peluang yang sangat besar bagi bisnis atau pebisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memanfaatkan platform ini untuk membangun bisnis yang sukses. Selanjutnya, kita akan tonton lagi video yang lainnya. Mungkin yang ditawarkan ini lebih kirim layanan hemat ini karena dapat merusak performa toko kalian. Saya pernah mengaktifkan jasa kirim hemat.
Jadi saya untuk email saya, kita klik lanjut. Nah, pada tahap akhir ini, Baik, kita tadi sudah eh, menyaksikan juga cuplikan video, yaitu pembuatan akun Shopee Seller. Sama seperti halnya dengan TikTok Shop yang tadi, saya akan sedikit menjelaskan ya. Shopee Seller itu apa? Shopee Seller adalah istilah yang merujuk pada individu atau bisnis yang menggunakan platform Shopee untuk menjual produk atau jasa mereka. Sebelumnya, maaf, tadi saya kurang memberikan sedikit informasi tentang TikTok Shop atau TikTok Seller. TikTok Shop itu bekerja sama dengan Tokopedia. Baik, saya lanjut. Sederhananya, Shopee Seller adalah penjual online yang memanfaatkan platform Shopee untuk menjangkau pelanggan dan melakukan transaksi jual beli. Menjadi Shopee Seller adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat membangun bisnis online yang sukses. Sama saja seperti tadi TikTok Seller ya. Nah, di sini juga ada kelebihan dari Shopee Seller. Jangkauan pasar yang luas tentu saja. Shopee memiliki pengguna yang sangat banyak di Indonesia, sehingga potensi pasar yang sangat luas. Biaya operasionalnya juga rendah dibandingkan dengan membuka toko fisik. Biaya operasional untuk menjadi Shopee Seller juga jauh lebih rendah karena tidak memerlukan biaya sewa dan lain-lain. Untuk fiturnya juga sangat lengkap karena Shopee menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penjual dalam mengelola toko, seperti fitur chat, fitur variasi produk, dan fitur voucher. Kita dapat menggunakan voucher jika disediakan dari tokonya ya, sehingga itu akan ada diskon-diskon sedikit. Dan juga promosinya yang sangat menarik, Shopee seringkali mengadakan berbagai promo dan kampanye yang dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk meningkatkan penjualan. Untuk sistem pembayarannya juga sangat aman karena Shopee menyediakan sistem pembayaran yang aman dan mudah.
sehingga pembeli merasa nyaman saat bertransaksi. Perlindungan penjual juga Shopee memiliki kebijakan perlindungan penjual yang bertujuan untuk melindungi penjual dari penipuan. Namun tetap saja Shopee juga memiliki kekurangan ya. Ji- eh, Tadi juga kan ada sistem pembayaran yang aman. Di Shopee juga ada pembayaran COD atau cash on delivery yang mana yaitu bayar di tempat atau on the spot. Namun kekurangannya itu jika pengguna atau audiens itu kebanyakan lansia, kadang suka ada ya lansia, bukan lansia ya, orang-orang tua gitu. Itu jika salah membeli barang atau mereka salah dengan mereka itu ingin membu memaksa membuka. Baik, kita langsung saja ke yang selanjutnya. Kita akan melihat cuplikan video berikut. Nah, untuk video yang terakhir tadi, seperti yang kita lihat, itu adalah sedang produksi ya. Produksi apa? Saya akan jelaskan sedikit ya. Itu adalah UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB negara. Dengan jumlah yang sangat besar, UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi makanan, kerajinan tangan, hingga jasa. Keberadaan UMKM juga dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan dengan akses terbatas terhadap peluang kerja di sektor formal. Saya akan menyebutkan sedikit profil tentang produksi atau usaha yang tadi, yaitu profil UMKM-nya PT Manyane Sukses Bersama. Nama usahanya PT Manyane Sukses Bersama, nama pemiliknya Nurika Perawati, alamatnya di Dusun Kliwon, RT 5 RW 01, Desa Nusa Herang, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Jenis usahanya yaitu olahan sayur-sayuran kangkung. Visi dan misinya mensejahterakan pemberdayaan ke lingkungan sekitar dan ingin menjadi produsen keripik kangkung nomor satu di Kuningan. Karena sangat jarang keripik dari kangkung. Kebanyakan itu keripik dari bayam. Namun ini ada sedikit gebrakan atau inovasi baru dari pengusaha muda ingin berinovasi untuk mengadakan produk yang agak sedikit berbeda, yaitu keripik kangkung. PT Manyane Sukses Bersama adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT perorangan yang bergerak di bidang makanan ringan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2020 dengan visi untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah berusaha mencari cara agar produk olahan pertanian dapat dikembangkan menjadi makanan ringan yang inovatif dan diminati oleh masyarakat luas. Namun pada tahun 2021, PT Manyane Sukses Bersama
mulai berfokus pada produksi keripik kangkung sebagai produk utama. Jadi keripik kangkung itu mulai dijadikan fokusnya untuk produk utama ya. Selain keripik kangkung, PT Manyane sukses bersama juga memproduksi berbagai jenis makanan ringan lainnya, seperti keripik beca, keripik basreng, dan es jeli susu. Keripik beca dan keripik basreng merupakan varian cemilan pedas yang digemari oleh beberapa kalangan, terutama oleh masyarakat yang menyukai makanan dengan cita rasa kuat dan renyah. Sementara itu, es jeli susu hadir sebagai minuman segar yang dapat dinikmati oleh semua usia, memberikan variasi produk yang semakin memperkaya lini usaha perusahaan. Diversifikasi produk ini membantu PT Manyane sukses bersama untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.